Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Lawen, mahasiswa aktif semester 3, program studi hospitality dan pariwisata, kelas 3 PHP 3 dengan NIM 191900059. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masakan khas Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya dari Makassar. Tapi sebelum kita ke topik tersebut, saya akan menjelaskan tentang sejarah bumbu dan rempah di Indonesia. Secara yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah di dunia. Keragaman rempah-rempah ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari kepingan sejarah bangsa Indonesia. Rempah-rempah ini juga yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang dan menjajah demi menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad ke-16 dan ke-17, bangsa Portugis dan Spanyol berlomba-lomba untuk memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku. Pada masa itu, rempah merupakan barang dagang yang utama yang sangat berharga. Bayangkan saja, harga cengkeh hampir sama dengan harga emas batangan saat itu. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang sejarahnya, sekarang kita akan masuk ke pengertian rempah dan bumbu. Apa sih rempah dan bumbu itu? Bumbu dan rempah sebenarnya sama-sama merupakan tanaman aromatik. Tetapi, apa ya yang membedakannya? Bumbu adalah tanaman aromatik yang memiliki aroma cukup menyengat namun basah. Nah, karena basahnya tadi itu membuat bumbu tidak dapat disimpan lama-lama. Contoh-contoh bumbu itu ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit, dan yang lainnya. Rempah adalah tanaman aromatik yang baunya juga cukup menyengat, namun lebih kering dibandingkan bumbu. Sehingga, rempah dapat disimpan lebih lama asalkan cara penyimpanannya benar. Contoh-contoh rempah itu ada kemiri, cengkeh, kayu manis, pala, lada, dan yang lainnya. Selain menjadi penyedap masakan, bumbu dan rempah juga memiliki banyak fungsi lainnya, seperti dapat dijadikan pewarna alami, dapat menjaga stamina tubuh, bisa juga dijadikan sebagai aromaterapi. Tadi kita udah membahas mengenai bumbu dan rempah, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, dan fungsi lainnya. Sekarang, saya akan langsung aja jelasin ke kalian tentang makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu korno bakar karebosi. Korno bakar karebosi merupakan makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Korno bakar ini memiliki bahan dasar iga atau daging sapi yang juga memiliki banyak rempah di dalamnya. Nah, untuk kalian yang udah penasaran, aku akan langsung jelasin bahan-bahan apa aja sih yang harus disiapin dan juga bagaimana cara membuatnya. Untuk memasak korno bakar karebosi, ada banyak bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, 1 kg iga sapi, 2 liter air, 4 butir cengkeh. Untuk bumbu halusnya, 3/4 merica bulat disangrai, 1 sendok makan ketumbar disangrai, 1 sendok teh asam jawa, 2 sendok teh kunyit dicincang, 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir. Dan untuk saus kacangnya, 150 gram kacang tanah dihaluskan, 2 sendok makan gula merah, 200 ml kaldu yang dihasilkan dari merebus iga, 2 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan kecap manis.
Untuk membuat kono bakar, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah merebus iga dengan cengkeh. Sembari menunggu, haluskan merica, ketumbar, asam jawa, kunyit, bawang putih, bawang merah, garam, dan gula. Tumis bumbu yang sudah kalian haluskan tadi hingga berubah warna dan harum. Masukkan bumbu halus yang sudah ditumis ke dalam air rebusan iga sapi. Kemudian, rebus hingga iganya empuk. Masak dengan api sedang hingga iga empuk dan air rebusan tersisa kurang dari 400 ml. Jika sudah, iganya diangkat. Bakar iga sapi di atas bara api hingga harum dan berubah warna. Setelah itu, angkat dan sisihkan. Untuk membuat saus kacang, haluskan dan campurkan kacang tanah, gula merah, kaldu yang dihasilkan dari merebus iga, air jeruk nipis, garam, dan kecap manis. Sajikan kono bakar dengan ditaburi saus kacang dan bawang goreng sebagai pelengkap. Dan kono bakar siap disantap. Berbahan dasar iga dan daging sapi, serta banyaknya rempah yang terdapat pada masakan ini, membuat kono bakar terlihat begitu menggoda ketika disajikan, dikarenakan cita rasa dan aromanya yang kuat. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, nggak heran kan kenapa kono bakar ini menjadi incaran para turis maupun penduduk lokal? Sekian penjelasan dari saya mengenai bumbu dan rempah serta makanan khas Makassar. Saya harap penjelasan saya tadi dapat berguna bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.